Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau share terkait format laporan pengendalian kontrak untuk pengadaan full board meeting. Nah, mungkin ini jarang banget ya diterapkan di paket-paket teman-teman, paket-paket pengadaan teman-teman. Tapi menurut saya, sekalipun paket pengadaan yang sederhana seperti paket pengadaan full board meeting, sewaktu-waktu mungkin perlu dilakukan pengendalian kontrak apabila misalkan jumlah pesertanya besar gitu ya, jumlah nilai kontraktor juga besar, terus jangka waktu pelaksanaan juga cukup panjang gitu. Laporan pengendalian kontrak menjadi wajib dilakukan. Nah, ini contoh yang sudah sempat saya buat, seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman. Ini laporan pengendalian kontrak yang saya buatkan untuk paket pengadaan full board meeting atau paket-paket meeting lainnya, bisa jadi full day meeting atau half day meeting, juga bisa menggunakan format seperti itu. Nah, ini di informasi awalnya ada nama paket pengadaan, kode RP, nilai PS, nilai kontrak, nilai adendum kontrak kalau ada adendum, tanggal kontrak, tanggal adendum kontrak, dan tanggal pengendalian kontraknya kapan. Kenapa dituliskan tanggal pengendalian kontrak? Karena biasanya paket bobot ini kan lebih dari 1 hari. Jadi hari pertama bisa dicek, bisa dikendalikan kontraknya, apakah fasilitas yang disediakan oleh hotel atau penyedia sudah sesuai dengan kontrak. Dan seterusnya di hari kedua, hari ketiga. Terus ada jenis kontraknya di sini, apakah lumsum atau harga satuan, terus lokasi pekerjaan ada di mana, di hotel apa, nama penyedianya siapa, unit penggunanya siapa. Nah, ini kenapa kita masukkan unit pengguna, karena biasanya kalau paket full board meeting ini juga sangat terkait langsung dengan peran pengguna, unit pengguna di satker teman-teman. Ya, kemudian petugas mengendali kontraknya siapa, kalau misalkan PPK dibantu sama tim, dan jabatannya dia sebagai apa, apakah tim teknis, tim ahli, tim pendukung, atau apapun, atau staf PPK disebutkan di sini. Kemudian di bagian berikutnya, di sini saya contohkan dulu aspek pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini dilihat dari kesesuaian spesifikasi teknis, fasilitas kamar, ruang meeting, kemudian makanan dan kudapan, dan atau fasilitas lainnya yang tercantum di dalam kontrak paket meeting teman-teman. Di sini saya contohkan hanya tadi ya, kamar, ruang meeting, dan makanan. Itu yang umum biasanya disyaratkan dalam paket meeting. Kita lihat dulu dari fasilitas kamar, misalnya peruntukannya, kita lihat untuk kamarnya. Kamar terdiri dari jumlah kamar, jenis kamar, keberfungsian fasilitas kamar, ya. Nah, ini informasi-informasi ini bisa teman-teman dapat dari penyedia gitu ya, dan dari pengguna juga. Bisa jadi ada keluhan dari pengguna, misalkan AC atau listrik di kamar yang salah satu peserta tidak berfungsi. Nah, ini bisa jadi catatan di sini ya, di kolom keterangan bisa dicantum. Terus peruntukannya juga bisa dicek apakah sesuai untuk eselon 1 dan 2 atau untuk eselon 3 ke bawah gitu. Nah, salah satunya juga mungkin di full board meeting ini biasanya standar harganya itu ada acuan ya, ada acuan standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, teman-teman bisa cek apakah dari biaya tersebut juga sesuai dengan peruntukan eselon 1 dan 2 atau eselon 3 ke bawah. Atau menteri, misalkan memang paket meetingnya dihadiri oleh menteri. Kemudian yang kedua dari fasilitas ruang meeting, misalkan di sini kita lihat mutunya itu dilihat dari kesesuaian kapasitas, kesesuaian tata letak. Biasanya pengguna itu request, dia mau use shape, classroom, atau round table, itu sesuai atau enggak. Terus keberfungsian peralatannya, jadi peralatan-peralatan di ruang meeting itu fungsi atau enggak. Dari sisi mic-nya misalkan sound system, kemudian proyektor, kemudian layar atau penerangan dan lain-lain sebagainya ya. Bisa juga kalau mau dimasukkan fasilitas toilet gitu ya, toiletnya berfungsi atau enggak, itu kan sangat penting ya untuk di ruang meeting gitu.
Kemudian dari sisi mutu makanan dan kudapan. Nah, sini sama ya, dari sisi ketersediaan, jumlah porsinya, kualitasnya. Jadi makanannya seger atau enggak, makanannya jangan ada yang basi gitu kan. Kemudian kesesuaian menunya, kalau misalkan ada request menu, atau teman-teman juga bisa tambahkan dari sisi penyajiannya, apakah ada yang self service gitu ya, kita ambil sendiri, atau yang diantar gitu ya, disajikan ke meja-meja masing-masing. Itu bisa dimasukkan tergantung kebutuhan atau kontrak teman-teman. Kemudian selanjutnya dari aspek waktu. Nah, ini ngecek apakah penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut sudah sesuai dengan waktu yang disepakati. Misalkan kamar itu dimulai dari hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa. Biasanya kalau kita check-in kan itu paling cepat jam 1 siang atau jam 2 siang. Itu disepakati di kontrak. Jadi kalau ada keterlambatan apa konsekuensinya misalkan gitu. Adalah komplementerinya misalkan. Kemudian dari ruang meeting juga begitu. Dari makanan, apakah ada keterlambatan penyajian makanan. Kudapan juga begitu. Nah, terakhir kita melihat dari sisi aspek pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini ya gabungan ya. Kalau dari sisi mutu itu ada ketidaksesuaian, berarti ada dampaknya, dampak negatifnya ke pengendalian biaya. Kemudian dari sisi waktu ada keterlambatan juga begitu. Kalau semuanya sesuai ya berarti tidak ada isu terhadap pengendalian biaya. Nah, di sini saya tambahkan juga selain dari sisi fasilitas, mutu dan waktu, saya tambahkan juga kolom terkait keterisian kehadiran penggunaan atau pemanfaatan fasilitas oleh pengguna. Karena isu paket meeting ini ya, ini teman-teman mungkin sudah sering dengar kalau di masyarakat, sering lihat di hotel ada pengadaan paket meeting yang dilakukan pemerintahan. Di papan namanya ada tulisannya kementerian mana atau lembaga mana, tapi isinya kosong gitu, nggak ada orangnya. Nah, ini jadi momok ya, kalau misalkan momok bagi PPK kalau PPK tidak melakukan pengendalian terhadap hal itu. Nah, jadi di sini saya usulkan ya adalah informasi yang bisa PPK sajikan setiap harinya pada saat paket meeting itu berlangsung. Bagaimana keterisian dari kamar, bagaimana keterisian ruang meeting, bagaimana porsi makanannya, bukan porsinya, apa namanya, makanannya habis atau enggak gitu kan. Jangan-jangan nggak kemakan, jangan-jangan pada makan di luar atau apa ya. Ini hal-hal remeh sebenarnya, cuman kalau PPK tidak lakukan ini tidak mengedukasi si penggunanya gitu. Dan tujuan dari pengendalian kontrak ini bukan hanya kita mengendalikan mutu, waktu, dan biayanya, tapi juga memberikan edukasi kepada pengguna gitu, bahwa penggunaan anggarannya harus dengan bijaksana. Nah, setelah kita cek tadi aspek mutu, waktu, biaya, di sini kita ada kesimpulan ya. Oh, sebelum situ sorry. Dari pengendalian biaya tadi ada kesimpulan juga, ada potensi kekurangan atau kelebihan pembayaran karena apa? Kekurangan karena apa? Apakah jumlah pesertanya jadi membengkak atau bertambah tapi tidak sesuai kontrak? Kemudian kelebihan pembayaran, apakah ada peserta yang tidak hadir sehingga harusnya dikurangin atau bagaimana? Dan kemudian juga mungkin ada potensi pemborosan. Misalkan pemborosan karena ya contohnya tadi makanan tidak termakan, kan itu pemborosan. Kudapan tidak termakan gitu. Ruang meeting atau kamar ya, sudah di booking gitu dengan kontrak lamsam. Biasanya hotel kontraknya lamsam ya. Jadi dia tidak bisa berubah di tengah jalan gitu, dikurangin jumlah matchnya. Nah, ini kan berdampak juga terhadap pemborosan gitu ya. Oke lah, kegiatannya tetap berjalan meskipun juga pesertanya tidak 100%, tapi dan output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut tetap ada, tapi di situ ada indikasi pemborosan. Nah, ini PPK bisa menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak. Nah, selanjutnya ya disimpulkan bagaimana dari sisi mutu, dari sisi waktu, dan sisi biaya itu bagaimana. Teman-teman juga bisa nambahin aspek lain yang misalkan tingkat layanan, dan mungkin kalau di karakteristik pekerjaan lain dari sisi aspek lokasi dan aspek lain-lain gitu ya, terserah gitu. Mana hal-hal yang aspek-aspek yang perlu teman-teman kendalikan sebagai PPK, terutama dalam hal pengendalian kontrak. Kemudian di bagian selanjutnya ada saran.
saran dari pengendalian kontrak ini seperti apa gitu ya. Karena kan ini ya kenapa dinamakan pengendalian kontrak ya karena kontraknya masih berlangsung ya. Jadi kalau misalkan bisa dimitigasi sesegera mungkin ya saran-saran ini adalah salah satu cara untuk memitigasi hal risiko-risiko yang kemungkinan atau berpotensi akan terjadi dan nantinya merugikan para pihak. Terakhir di sini ada kolom penandatanganan ya. Ada tugas pengendali kontrak, perwakilan pengguna, pejabat penandatangan kontrak, dan penyedia. Silakan diisi nama dan jabatannya. Terakhir di lampiran, ini contohnya bisa teman-teman masukkan dokumentasi hari keberapa atau tahap keberapa gitu. Kemudian ada daftar keluhan kalau pengguna misalkan pengguna kamar, pengguna ruang meeting itu menyampaikan keluhan bisa dibuatkan seperti form atau bagaimana atau bukti keluhannya bisa disampaikan di sini, bisa dilampirkan di sini. Daftar hadir ya, biasanya pengguna itu menyiapkan daftar hadir peserta, dicek setiap hari apakah hadir sesuai undangan. Terus daftar penerima kunci kamar. Nah ini untuk ngecek kesesuaian ya, peserta yang hadir dengan pengguna kamar. Asumsinya kalau peserta hadir berarti harusnya dia yang hadir itu adalah menggunakan kamar. Dan ini untuk paket full board meeting. Beda lagi halnya dengan full day dan half day. Silakan teman-teman tambah atau kurangi lampiran-lampiran yang perlu disajikan dalam laporan pengendalian kontrak ini. Nah ini sekali lagi ini cuma usulan saya, barangkali bermanfaat buat teman-teman, barangkali teman-teman butuh. Kalau saya sebagai PPBJ karena ini juga bagian dari pemenuhan angka kredit ya, jadi kita berusaha semaksimal mungkin gitu hal-hal yang bisa kita klaim sebagai angka kredit kita buatkan bukti kerjanya dan bukan sekedar cuman menggugurkan syarat ada bukti kerja gitu, tapi memang benar-benar kita lakukan pengendalian kontrak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.